Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat, Kamis 24 November 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari 2 Petrus 2 ayat 16 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema pertobatan dan pembaruan hidup. Ada ungkapan yang biasanya kita dengar, bertobat kumat, bertobat kumat. Istilah itu ditujukan kepada orang Kristen tomat alias tobat kumat. Mengapa istilah itu menarik untuk dikomentari? Setidaknya inilah kondisi yang serupa dengan penggambaran babi kembali ke kubangannya, anjing kembali memakan muntahannya. Apa bahayanya tobat kumat ini? Pembaca pernah mendengar kisah kembalinya roh jahat. Dalam kisah tersebut digambarkan keadaan manusia ketika roh jahat keluar darinya. Selang beberapa waktu, roh jahat tersebut bermaksud kembali lagi ke manusia tersebut. Maka ia mengajak 7 roh lainnya untuk turut bersamanya dan menimbulkan kondisi yang lebih buruk lagi dari sebelumnya. Teks kita menjelaskan kondisi orang-orang yang telah bertobat, mengenal Yesus, hidup berkenan, namun kemudian berperilaku jahat kembali. Keadaan mereka jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Ada contoh seorang Facebooker kerap tampil atau memposting perkataan-perkataan yang sifatnya menghujat, merendahkan keyakinan orang lain. Sikap dan postingannya ini ia telah menimbulkan peringatan dari sesama Facebooker. Bahkan sempat akunnya dinonaktifkan. Namun demikian ketika akun Facebooknya aktif kembali, sikapnya bukan lebih baik, tapi semakin kasar. Hasilnya bukan saja kehilangan subscriber, melainkan harus berurusan dengan hukum dan dijebloskan ke dalam penjara. Dalam perjumpaannya dengan perempuan yang diadili oleh pemuka-pemuka agama, Yesus berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Yang dikehendaki adalah setelah kita dilepaskan dari hukuman yang harus kita tanggung, adalah pergi menjauh dari perilaku yang telah menjerat kita. Jangan terperangkap pada jerat yang sama. Sekali kita memperoleh pengampunan, maka tanggung jawab kita adalah selekasnya mengerjakan pembaruan hidup, berpegang pada pengajarannya, dan memohon Roh Kudus memampukan kita untuk memiliki hidup baru. Doa malam ini, Tuhan, ada banyak godaan di sekitar kami, mampukan kami memadamkannya. Amin. Demikian renungan malam ini, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.